Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Noni ya, untuk bedah kisi-kisi PSAJ Matematika part yang kedua. Sebelumnya, apakah kalian sudah subscribe channel saya? Terima kasih yang sudah, dan yang belum silahkan boleh di subscribe ya. Untuk soal yang pertama itu berkaitan dengan materi matriks. Di sini ada perkalian dua buah matriks ya. Jadi matrik A 3, min 4, 1, 2, dan matrik B 6 dan 7. Nilai dari A dikali B. Kita ingat, kalau perkalian dua buah matrik berarti baskom ya. Baris kali kolom. Depan dengan atas, belakang dengan bawah. Ya, kursornya kelihatan ya. 3 kali 6 ditambah min 4 kali 7. Ditulis di sini. 1 kali 6 ditambah 2 kali 7. Ditulis di sini. 3 kali 6 18, min 4 kali 7 min 28. 1 kali 6 6, 2 kali 7 14. 18 dikurangi 28 ketemu min 10, dan 6 ditambah 14 ketemunya 20. Selesai untuk perkalian dua buah matriks. Selanjutnya adalah kesamaan dua buah matriks. Matriks dikatakan sama apabila ordonya sama dan elemen yang seletak itu nilainya pasti akan sama. 3x plus 2, 6, 3, x min y sama dengan 8, 6, 3, 7. Jadi nilai dari 2x min 3y adalah, kita akan mencari nilai x dan y dengan elemen seletak yang pertama. 3x plus 2 sama dengan 8. Ini kesamaan matriknya. 3x plus 2 sama dengan 8. 3x sama dengan 8, 2-nya pindah ruas jadi min 2 ya. 3x sama dengan 6. X sama dengan 2. Kesamaan matrik yang kedua, x min y sama dengan 7. X-nya kan tadi sudah ada 2. Jadi 2 min y sama dengan 7. Min y sama dengan 7 min 2. 7 min 2 adalah 5. Ini kan masih min y. Mohon maaf, ini ada ralat ya untuk jawabannya. Ini sebenarnya y-nya sama dengan min 5 ya. Karena di sini min y sama dengan 5, maka kalau y sama dengan min 5. Di sini nanti pada saat kamu menulis di buku catatan ini adalah min 5, dan otomatis hasil terakhirnya juga ini akan berbeda ya. 2x dikurangi 3y sama dengan 2 kali x-nya 2 dikurangi 3 kali y-nya min 5 ya. Jadi 2 kali 2 4, min kali min nanti di sini plus, 3 kali 5 15. Jadi nanti hasilnya 4 plus 15. Hasilnya 19. Ya, jawaban di sini masih ada revisi, silahkan nanti diperbaiki. Untuk selanjutnya adalah transpose matriks. Transpose matriks ordo 3x3 ini bisa dikerjakan dengan metode Sarus ya. Jadi kita gunakan bantuan garis lurus. Ini matriknya, 2 kolom pertama ditulis di belakangnya. Setelah itu kita buat garis lurus dari kiri ke kanan. Terkena angka 5 min 4 min 2 di sini. 5 min 4 min 2. Garis yang kedua, 1 3 min 1. Garis yang ketiga, 0 2 0. Dikurangi, kita berbalik arah. 1 dikali 2 kali min 2, 5 kali 3 kali 0, 0 kali min 4 kali min 1. Semuanya ditulis di sini. Kita selesaikan satu persatu, dihitung, dan hasilnya 41. Hati-hati untuk menghitung, kalau di tahap ini sangat perlu ketelitian. Selanjutnya adalah inverse. Untuk mencari suatu inverse A, maka akan mencari determinan dan adjoinnya ya. Jadi ketika matrik A-nya min 3, min 4, 2, 3, maka determinannya adalah mencari inverse-nya adalah 1 per det A dikali adjoin A. Determinan itu adalah A dikali D, min 3 kali 3, dikurangi min 4 kali 2 kali adjoin. Adjoin itu adalah matrik yang A sama D-nya ditukar, tukar tempat, dan C sama B-nya tetap berada di situ tapi berubah tanda. Ya, jadi min 3 sama 3 tukeran. Min 4 sama 2 tetap di situ tapi berubah tanda. Min 4 jadi 4, 2 jadi min 2. Selanjutnya diselesaikan, dihitung. Coba dicek perhitungan saya. Kalau misalkan ada yang keliru bisa konfirmasi ke saya ya. Ini untuk inverse. Saya bahas secara kilas aja ya, karena materi kan sudah kalian dapatkan.
Selanjutnya adalah koordinat titik pusat dan panjang jari-jari lingkaran yang mempunyai persamaan lingkaran. X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y min 12 sama dengan 0 berturut-turut. Jadi mencari titik pusat itu adalah rumusnya min setengah A, min setengah B, di mana A dan B itu adalah ini. Jadi A itu adalah yang nempel di X, B itu adalah yang nempel di Y, dan C itu adalah konstanta yang sendirian. Saya ulangi, A-nya min 4. Kenapa min 4? Karena yang nempel di X. B-nya 6. Kenapa 6? Karena yang nempel di Y. C-nya min 12 ya. Tinggal dimasukkan, titik pusat adalah min setengah A, min setengah B. Tinggal min setengah kali A-nya adalah min 4. Min kali min jadi plus, 4 bagi 2 ketemu 2. Min setengah B, berarti min setengah dikali B-nya 6. 6 bagi 2, 3, masih ada minnya, ketemunya min 3. Titik pusatnya 2, min 3. Sedangkan mencari jari-jari, rumusnya adalah akar A kuadrat plus 4 plus B kuadrat per 4 dikurangi C. Ya, saya ingatkan kembali, A adalah min 4, B adalah 6, C adalah min 12. Tinggal dimasukkan ke rumus ini dan nanti semua di bawah tanda akar. Ketemunya jari-jarinya adalah akar 25, yaitu 5. Ya. Jadi jawaban ini adalah B. Selanjutnya, persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 7 yang melalui 1, min 2. Melalui, berarti ini adalah X1, ini adalah Y1. Mencari persamaan garis singgung itu rumusnya X1X plus Y1Y sama dengan R. Ya. X1X, X1-nya adalah 1, berarti 1X plus Y1-nya adalah min 2, min 2Y. R adalah 7, sesuai dengan yang ada di sini. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 7, maka berarti jari-jarinya adalah 7. Maka akan ketemu X min 2Y sama dengan 7. Selanjutnya, ini materi logika ya. Diketahui pernyataan, jika seorang karyawan menginstal komputer, maka ia harus menerima upah. Negasi berarti kebalikan ya. Kebalikan dari pernyataan berikut. Ini tinggal, kalau negasi itu tinggal diingkari aja dengan dan tidak ya. Menerima upah diingkari menjadi tidak menerima upah ya. Seorang karyawan menginstal komputer dan ia tidak menerima upah. Itu adalah negasi yang tepat. Selanjutnya diberikan premis berikut. Yang pertama adalah jika pandemi berakhir, maka semua warga dapat hidup dengan damai. Yang kedua, semua warga hidup dengan damai. Kesimpulannya adalah, kalau soal seperti ini itu lebih gampang dengan mencoret-coret. Jadi nanti yang sama kita coret, yang tidak sama itu kesimpulannya. Oke. Yang sama adalah semua warga dapat hidup dengan damai. Jadi kesimpulannya adalah pandemi berakhir. Selanjutnya, ini masih sama, kita coret aja yang sama. P1-nya adalah jika Dani puasa maka ia sehat. Jika Dani sehat maka ia hemat. Coba yang sama berarti ada kata sehat ya. Jadi kita coret. Nah, sudah saya coret di sini, maka kesimpulannya adalah jika Dani puasa maka ia hemat ya. Jadi yang tidak dicoret itu adalah jawabannya. Jika Dani puasa maka dia hemat. Diketahui kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuknya adalah 7 cm, maka jarak titik P dan V. Sudah saya sketsa gambar kubusnya PQRS TUVW. Kita akan cari jarak dari titik P ke V. Maka tergambar pada garis merah ini. Garis merah ini adalah menunjukkan kalau dia adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu rumusnya tinggal A akar 3. A adalah rusuknya. Rusuknya kan di sini 7, berarti ketemunya adalah 7 akar 3. Begitu, ya. Terima kasih. Cukup sekian untuk pembahasan bedah kisi-kisi part yang kedua. Sampai jumpa lagi untuk part yang ketiga. Selamat belajar. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Apabila dalam menghitung ada kekeliruan, silahkan bisa konfirmasi ke saya. Kita saling belajar, saling koreksi untuk menjadi lebih baik. Tetap semangat, sehat selalu, dan bahagia selalu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.